Saya ingat pernah ada seseorang di Provinsi Dongming yang mengalahkan banyak orang jenius di sana. Dia bahkan menghabiskan sejumlah besar uang untuk menantang beberapa klan bangsawan besar. Dia memiliki semangat yang berani, dia mungkin juga seorang jenius yang luar biasa. Itu benar, klan bangsawan telah menaikkan harga buronan orang ini lagi. Total hadiahnya sekarang adalah 10.000 batu roh kelas medial. Namun, orang ini sepertinya telah menghilang sepenuhnya, dia tidak muncul lagi. Setelah orang-orang di Geladak melihat Xiao Chen mengalahkan Yue Mingxian sampai dia begitu mudah ketakutan, mereka semua menghela nafas. Pertarungan ini penuh dengan liku-liku, sangat berbahaya dan sangat memuaskan untuk ditonton. Xiao Chen selalu mampu melampaui ekspektasi semua orang. Tepat ketika semua orang mengira dia sudah selesai, dia berhasil membalikkan keadaan dan berhasil mengalahkan lawannya. Di atas air, di langit, awan gelap bertebaran dan sinar matahari kembali bersinar. Xiao Chen berdiri di permukaan air dan dia menembakkan sens spiritualnya seperti anak panah yang tajam, menembus air untuk mencari Yue Mingxian. Mengingat situasi Yue Mingxian, dia tidak akan mampu menangkis kehidupan akuatik yang aneh itu. Xiao Chen belum ingin dia mati. Inilah sebabnya Xiao Chen tidak memasang panah sebelumnya. Dia takut dia akan membunuh Yue Mingxian dan tidak bisa menanyainya. Di kedalaman sungai, Yue Mingxian menyeret tubuhnya yang terluka dan bergerak cepat di dalam air. Ada arus air aneh di sekelilingnya, membelokkan semua kehidupan air aneh yang mencoba menyerangnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saya hampir lupa, orang ini adalah seorang kultivator yang memiliki atribut air. Kemampuan bertahan hidupnya di dalam air lebih baik daripada kultivator biasa." Mengingat keinginan kuat Yue Mingxian untuk hidup, Xiao Chen tidak terkejut. Orang ini memikirkan semua yang dia lakukan. Sederhananya, dia berhati-hati. Di sisi lain, dia penakut dan takut mati, kurangnya kecemerlangan. Rasanya dia hampir tidak menyadari bahwa kultivasi adalah pertarungan dengan surga. Itu penuh dengan bahaya dan diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa seseorang. Tanpa keberanian besar dan semangat abadi, bagaimana seseorang dapat mengatasi tantangan demi tantangan? Jika seseorang terus memikirkan bagaimana menggunakan trik untuk mengatasi tantangan ini dan kehilangan semangat, mereka tidak akan mampu melangkah jauh dalam jalur kultivasi. Keluarlah untukku. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan melompat dari air. Kemudian, dia muncul di atas lokasi Yue Mingxian dan meninju air dengan keras. Bang! Pilar air besar muncul di sungai naga hitam. Di puncak pilar air ada Yue Mingxian. Dia terlempar ke udara dan menggerakkan tubuhnya dengan tergesa-gesa. Xiao Chen melompat ke udara dan menangkap kerahnya sebelum mendarat dengan kuat. Yue Mingxian mengungkapkan ekspresi ngeri di wajah pucatnya. Dia berkata, "Jangan bunuh aku. Saya memiliki 50.000 batu roh kelas rendah dan 1.000 batu roh kelas medial. Itu semua milikmu jika kamu melepaskanku." Xiao Chen tidak bisa diganggu olehnya. Dia hanya berkata dengan suara dingin, "Bicaralah. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?" Yue Mingxian awalnya menggelengkan kepalanya. Namun, saat dia merasakan niat membunuh Xiao Chen, dia langsung berkata, "Saya akan bicara. Saya akan berbicara. Itu Songke, Songke dari Puncak Biyun. Dia menjanjikanku 2.000 batu roh kelas medial jika aku membunuhmu." Itu lagu Ke. Niat membunuh melintas di mata Xiao Chen, ini tidak di luar dugaannya. Dia terus membawa masalah yang tak ada habisnya kepadaku. Saya tidak bisa lengah kapanpun. Sayangnya, Xiao Chen tidak bisa melakukan apapun pada Songke. Selain bukan tandingannya, tidak ada peluang juga. Ketika kekuatan Xiao Chen meningkat di masa depan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyingkirkan Songke. Ledakan. Xiao Chen melepas cincin tata ruang Yue Mingxian dan menghancurkan dadanya dengan telapak tangan. Pembuluh jantungnya pecah dan 5 lubangnya mengeluarkan darah. Dia berkata dengan nada tidak puas, "Apakah kamu tidak akan membiarkanku?" TL, 5 lubang, mengacu pada 5 lubang di kepala, 1 mulut, 2 hidung, dan 2 telinga. Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan cemberut, "Maafkan saya, tetapi saya tidak pernah mengatakan itu. Saya tidak akan pernah membiarkan potensi masalah tetap hidup, itu hanya akan menimbulkan masalah." Kemudian, dia melihat mayat Yue Mingxian perlahan tenggelam ke dalam air. Xiao Chen melirik kapal dagang tidak jauh dari situ.
Setelah berpikir sejenak, dia mengambil keputusan. Dia akan melintasi Sungai Naga Hitam sendirian. Dia tidak akan menaiki kapal dagang itu. Alasan utamanya adalah dia takut berurusan dengan basa-basi sosial dan membuang-buang waktu. Sosoknya melintas di udara. Dia mengeksekusi mantra gravitasi dan terbang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, di malam hari, Xiao Chen duduk di samping api unggun di Sabana Setan. Dia sedang makan daging lightning ox yang dimasak. Daging binatang buas roh jauh lebih lezat daripada daging yang ditemukan di bumi. Tidak perlu bumbu tambahan karena sudah enak dan akan meninggalkan rasa yang kaya. Selain itu, daging binatang roh mengandung energi spiritual alami. Memakannya dalam waktu lama dapat menguatkan tubuh, mengisi kembali ki, dan membangkitkan semangat. Jika seseorang memakan daging binatang roh peringkat tinggi, seperti binatang roh peringkat 8 atau 9, memakannya saja sudah dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Aroma yang menyengat masih melekat di sabana iblis. Itu menarik sejumlah besar spirit beast. Namun, saat mereka melihat Xiao Chen, mereka tidak berani bergerak. Mereka hanya melirik dari jauh dan ke kiri. Indra spiritual Xiao Chen telah diperluas dan dia melihat semua ini. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. 2 hari yang lalu, dia menggunakan mantra gravitasi dan terbang langsung ke sabana iblis. Setelah itu, dia menggunakan para bandit dan spirit beast yang dia temui untuk melatih pedangnya. Sebagai hasil dari pengalaman bertempur yang tiada habisnya, dia menjadi lebih akrab dengan 6 gerakan pertama teknik pedang Wukui. Selain itu, dia juga menjadi lebih baik dalam menggunakan Rushing Thunder Third Chain Chop yang baru dibuat. Dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang tahap penyimpanan kekuatan dan dia dapat menggunakannya dengan bebas. Semakin lama dia mengumpulkan momentum, maka akan semakin besar kekuatannya. Jika waktu yang dibutuhkan singkat, maka akan lebih lemah. Dia harus fleksibel saat menggunakannya. Kekuatan dari Rushing Thunder Roars lebih besar dari yang diperkirakan Xiao Chen. Dia pernah menyimpan kekuatan selama 1 menit penuh dan dia mampu memusnahkan sekelompok besar bandit. Hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan momentum sebanyak yang dia bisa dalam waktu singkat. Begitu dia berhasil melakukannya, langkah ini bisa menjadi salah satu gerakan pembunuhan baru Xiao Chen, menjadi kartu truf yang penting. Hu Qi. Larut malam, sosok seputih salju muncul dalam pandangan Xiao Chen. Ketika dia melihat dengan hati-hati, itu adalah Xiao Bai, yang membawa beberapa ramuan roh di cakarnya saat dia berlari. Seperti sebelumnya, ketika Xiao Chen dan Xiao Bai sendirian, Xiao Bai akan membantunya menemukan ramuan roh yang berharga. Xiao Chen akan menyaring sebagian besar dari ini menjadi pil pengisian darah dan pil pengembalian ki dengan peringkat lebih tinggi. Ini berarti Xiao Chen tidak perlu membeli jamu tetapi masih memiliki pil obat untuk digunakan. Ini sangat membantunya. Xiao Bai mempersembahkan ramuan roh kepada Xiao Chen seolah-olah itu memberikan penghormatan. Xiao Chen tersenyum sedikit dan dengan hati-hati menghitungnya, bunga matahari darah peringkat 4, roh giok peringkat 5, angin mulia peringkat 4, oh, ini tampak seperti bunga pemurnian tendon. Tatapan Xiao Chen tertarik pada bunga putih. Bunganya terlihat sangat biasa, tidak memiliki warna cerah atau bau harum. Itu sangat sederhana. Xiao Chen mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Dia akhirnya yakin bahwa ini adalah bunga pemurnian tendon. Itu mampu meningkatkan ketangguhan meridian seorang kultivator. Itu juga bisa memperbaiki meridian yang rusak dan sangat berharga. Ada banyak ramuan roh yang dapat memperbaiki meridian tetapi tidak sebaik bunga pemurnian tendon. Bunga pemurnian tendon bahkan dapat memperbaiki meridian yang patah sepenuhnya. Esensi harus melakukan perjalanan melalui meridian. Jika meridian terluka, esens tidak dapat dipindahkan. Jika itu terjadi, maka penggarapnya sama saja dengan lumpuh. Jika seseorang dapat meningkatkan ketangguhan meridiannya sampai batas tertentu, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang penggunaan esens yang terlalu banyak secara paksa dan menyebabkan cedera pada meridiannya ketika seseorang berkultivasi atau bertarung. Meskipun Xiao Bai tidak tahu tentang pentingnya bunga pemurnian tendon, ia mengungkapkan ekspresi gembira saat melihat Xiao Chen bahagia. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan bunga pemurnian tendon dan keraguan tiba-tiba muncul di kepalanya.
Ramuan berharga seperti bunga pemurnian tendon pasti akan memiliki binatang roh kuat yang berjaga di sampingnya. Meskipun Xiao Bai kuat dan sangat cepat, ia seharusnya tidak bisa mendapatkan bunga pemurnian tendon ini dengan mudah. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak saya sadari? Xiao Chen berlutut dan bertanya, Xiao Bai, katakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Wajah gembira Xiao Bai langsung tenggelam saat mendengar pertanyaan Xiao Chen. Itu seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan tidak berani menatap tatapan Xiao Chen. Mungkinkah Xiao Bai mengambilnya dari orang lain? Xiao Chen merasa agak malu di hatinya. Jika Xiao Bai merebutnya dari binatang roh lain, ia tidak akan menundukkan kepalanya seperti itu. Aku ingin tahu dari siapa dia mengambil ini. Dong, dong, dong. Saat Xiao Chen sedang memikirkan apakah dia harus mengembalikan bunga pemurnian tendon ini, dia mendengar derap kuda yang mendesak. Mengingat getaran ringan di tanah, seharusnya ada banyak orang. Sekelompok lebih dari 200 bandit muncul di hadapan Xiao Chen. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Xiao Bai dan berkata dengan penuh semangat, "Pemimpin pertama, saya tidak berbohong kepada Anda, kan? Saya tidak mengambil bunga pemurnian tendon untuk diri saya sendiri. Itu dicuri oleh seekor rubah kecil. Lihat, aku tidak salah. Ada rubah kecil di sini." Pemimpin pertama mereka mengenakan jubah tempur seputih salju. Itu sangat menarik perhatian di malam hari. Dia menamparkan orang yang berbicara dan berteriak dengan marah, "Bodoh. Kenapa kamu masih begitu bersemangat setelah Spirit Beast merebut sesuatu?" Para bandit lainnya mulai tertawa. Memang benar, mereka adalah penguasa Sabana Iblis, bandit yang menimbulkan ketakutan saat menyebut nama mereka. Mereka merampok orang lain dan membunuh Spirit Beast. Sejak kapan sesuatu mereka dicuri oleh binatang roh? Ini sangat memalukan bagi seorang bandit. Bandit di tanah merasakan sakit yang membakar di pipinya. Ketika dia mendengar semua orang tertawa, wajahnya semakin memerah. Dia sangat ingin mencari lubang dan bersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, dia melirik Xiao Bai dan tatapan tajam muncul di matanya. Kemudian dia menerkam dan mengutuk, "Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat berurusan dengan Anda. Lihat aku memberimu pelajaran." Xiao Chen tidak bergerak. Xiao Bai berbalik dan mengayunkan cakarnya, mengirimkan angin kencang yang mengamuk ke arah bandit yang menerkam. Bandit itu segera terlempar kembali. Sebagai orang suci bela diri kelas rendah, Liu Suifeng dengan mudah dipermainkan oleh Xiao Bai. Bagaimana bisa seorang bandit martial Grandmaster bisa menandingi Xiao Bai? Bandit itu berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dia bangun. Dia benar-benar disorientasi saat melakukannya. Dia berjalan ke arah pemimpin bandit dengan kebingungan dan mengutuk, "Dasar binatang buas. Jangan kira aku tidak akan mengenalimu saat kamu sedang menunggang kuda." Setelah dia mengatakan itu, dia meluncurkan dirinya. Pemimpin pertama sangat marah dan dia mengirimkan angin palem, menghancurkan orang ini. Pemimpinnya memasang ekspresi cemberut saat dia berkata, "Sampah, lebih baik kita tanpa dia." Saat Xiao Bai merasakan niat membunuh dari pemimpin pertama, ia merasakan adanya bahaya. Ia segera melompat ke bahu Xiao Chen dan terasa jauh lebih aman. Kemudian, ia menatap para bandit. Brengsek. Sekarang, bahkan rubah pun tahu cara membuat wajah. Ketika orang banyak melihat Xiao Bai memasang wajah seperti ini, mereka tercengang. Karena ini adalah sesuatu milik para bandit dan sudah dirampas, biarlah, pikir Xiao Chen dalam hati. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke sekelompok bandit. Dari 200 di antaranya, yang paling lemah adalah Grandmaster bela diri tingkat medial. Kelompok inti adalah 20 martial science. Pemimpin pertama berpakaian putih memiliki budidaya terkuat, dia adalah orang suci bela diri kelas tinggi. Kecakapan tempurnya seharusnya sedikit lebih lemah daripada Xiao Chen ketika dia pertama kali meninggalkan sekte tersebut. Namun, Xiao Chen sekarang berada pada level yang sama sekali berbeda. Bandit berpakaian putih memacu kudanya dan berlari dalam jarak 10 meter dari Xiao Chen. Dia berkata dengan suara jahat, "Terlepas dari apakah kamu mengambil bunga pemurnian tendonku atau tidak, serahkan cincin tata ruangmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Xiao Chen mengungkapkan senyuman tipis dan berkata dengan suara lembut, "Jika kamu memiliki kemampuan, ambillah sendiri." Ceroboh. Bandit berpakaian putih itu mendorong dengan kedua kakinya dan turun.
Dia menuju Xiao Chen dalam sekejap. Niat membunuh bandit itu menyatu dengan aura mengerikan. Itu seperti pedang tajam yang menusuk pikiran Xiao Chen. Bandit berpakaian putih ini sebenarnya mengetahui beberapa serangan mental. Sial baginya, kekuatan mental Xiao Chen sangat kuat. Serangan mental sebesar ini tidak ada gunanya. Bermain dengan serangan mental. Aku akan bermain denganmu kalau begitu. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman dingin, dan rasa spiritualnya yang besar berubah menjadi makhluk suci yang memegang pedang tajam. Itu menghempaskan pedang yang terbang di atasnya dan bergegas menuju bandit berpakaian putih itu. Tiba-tiba, bandit itu merasakan segala sesuatu di depannya menghilang. Bandit itu merasa seperti berada di tanah terpencil yang luas. Ada seorang dewa di atas langit yang menatapnya dengan tajam. Ia berteriak dengan suara surgawi, masih belum berlutut setelah melihat dewa. Bandit berpakaian putih itu panik dan menyadari bahwa ini adalah ilusi mental. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan mengeluarkan darah. Rasa sakit yang dia rasakan membangunkannya. Dewa ini adalah tiruan dari jejak yang ditinggalkan Sage di kapal perang perak. Ini hanya langkah biasa dari Xiao Chen. Tidak banyak kegunaan praktis dalam pertempuran karena hanya bisa memikat musuh dari alam budidaya yang sama untuk sesaat. Namun, sekejap saja sudah cukup. Pada saat bandit berpakaian putih itu bangun, dia menemukan bahwa Xiao Chen sudah berada di tengah-tengah tendangan. Bang! Bandit berpakaian putih tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia hanya bisa ditendang sementara bandit lainnya menonton dengan tatapan tercengang. Sekelompok orang sebelum Xiao Chen memang adalah penjaga Jin Dabao. Ada sekitar 200 orang yang pakaiannya dilucuti, mereka hanya punya celana pendek untuk menutupi diri. Di tengah kerumunan ada sebuah gerbong rusak. Xiao Chen melihatnya lama sekali sebelum dia menemukan itu adalah kereta emas mewah yang pernah dia tumpangi. Namun, kereta itu terlihat sangat kumuh dan rusak sekarang. Bagian luar dan ornamen emasnya telah hilang, hanya menyisakan kayu halus. Ada sepasang roda emas di bawah kotak kayu itu. Jika bukan karena sepasang roda ini, Xiao Chen tidak akan menghubungkannya dengan kereta emas yang dia lihat di masa lalu. Yang membuat Xiao Chen semakin terdiam adalah Jin Dabao mengenakan kulit binatang dan duduk dengan hati-hati di gerbong. Terlebih lagi, yang menarik kereta itu adalah bawahannya. Bahkan kuda-kudanya telah dibawa pergi. Sekelompok orang bergegas dengan cepat melewati sabana, seolah-olah mereka sedang lari dari sesuatu yang menakutkan. Jin Dabao berseru dengan keras, "Maukah kamu cepat? Tuan gendut ini tidak terlalu berat. Kalian semua adalah kultivator master kelas bela diri." Wajah para bawahannya mengerut dan mereka mengeluh, "Tuan muda, kami sudah berlari selama 2 hari 2 malam. Mari kita istirahat sebentar. Jika tidak, kami harus meninggalkan kereta ini dan Anda lari bersama kami. Dengan begitu, kita akan lebih cepat." Jin Dabao berkata dengan marah, "Tuan gendut ini bekerja sangat keras untuk mendapatkan kedua roda ini. Bagaimana kita bisa membuangnya begitu saja? Jika kita melakukannya, usahaku akan sia-sia." Pelayan yang mengikuti di belakang kereta tiba-tiba berkata, "Tuan muda, sepertinya ada seseorang di sana. Dia telah menatap kita." Si gendut berkata dengan gusar, "Sial. Lihat aku menghancurkannya, sudahlah, sudahlah. Mari kita abaikan saja dia dan segera tinggalkan tempat terkutuk ini." Pelayan itu melanjutkan, "Sepertinya dia berjalan ke arah kita." Ekspresi si gendut berubah dan dia menoleh. Ketika dia melihat sosok itu berjalan mendekat, dia tersenyum dan berkata, "Hentikan keretanya." Si gendut itu mengenakan celana pendek dan kulit spirit beast di atasnya. Dia tampak seperti manusia gua. Dia segera berlari ke arah Xiao Chen dan berkata, "Tuan Xiao, senang bertemu denganmu. Jangan katakan apapun dulu, berikan pakaian pada si gendut ini untuk dipakai terlebih dahulu." Ketika Xiao Chen melihat keadaan si gendut yang menyedihkan, dia tidak bisa memutuskan apakah akan tertawa atau menangis. Sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari kehidupan masa lalunya muncul di benaknya, "Kamu menuai apa yang kamu tabur." Xiao Chen memiliki banyak pakaian cadangan di cincin semesta miliknya. Namun, lemaknya sangat gemuk dan tidak bisa dimasukkan ke dalamnya. Dia hanya bisa dengan santai menggantungkannya ke tubuhnya. Meskipun lemaknya masih terlihat menyedihkan, itu masih lebih baik daripada kulit binatang itu. Jin Dabao melakukan yang terbaik untuk mengenakan celana yang telah diserahkan Xiao Chen. Setelah sekian lama,
lemak tersebut akhirnya berhasil diperas ke dalamnya. Namun, saat dia rileks, terdengar suara robekan dan daging berlemaknya keluar dari celananya. Celananya menjadi potongan kain. Wajah Jin Dabao dipenuhi ketidakberdayaan. Dia tidak bisa mempedulikan hal itu dan hanya melakukan yang terbaik untuk membereskan dirinya. Kemudian, dia menoleh ke arah Xiao Chen dan berkata dengan malu-malu, "Erem, bisakah Tuan Xiao memberiku beberapa batu roh?" Xiao Chen berkeringat di dalam hatinya. Dia berkata, "Kamu benar-benar dirampok." Si gendut mengangkat tangannya dan berkata, "Apakah itu tidak jelas? Selain cincin tata ruang dan tutup peti mati, saya hanya memiliki 2 roda emas. Urusan dunia berubah-ubah, langit dan bumi tidak dapat diprediksi, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga." Xiao Chen tersenyum pahit. Bahkan si gendut pun punya kejatuhan seperti itu, bisa dikatakan surga punya mata. Catatan TL, surga memiliki mata, ini adalah cara Tiongkok untuk mengatakan keadilan ditegakkan. Ini berasal dari kepercayaan para dewa dan bahwa mereka mengawasi segalanya. Xiao Chen mengeluarkan 1000 batu roh kelas rendah dan 10.000 tael emas. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Jin Dabao dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengingat kekuatanmu, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu seharusnya bisa melarikan diri." Meskipun kekuatan si gendut hanya rata-rata, dia memiliki banyak item bagus. Cincin dan pernak-pernik berkilauan yang biasa ia kenakan bukan sekadar hiasan. Semuanya adalah harta karun rahasia yang lengkap. Dapat dibandingkan dengan cara ini, jika Xiao Chen dan si gendut bertemu dengan puncak Raja Bela Diri, orang yang lebih mungkin untuk melarikan diri dengan mudah adalah si gendut. Ini karena orang ini punya terlalu banyak kartu truf. Kalau tidak, dia tidak akan begitu terkendali dalam bertindak, dia memiliki tingkat kepastian tertentu di hatinya. Jika si gendut tidak menendang papan besi, dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Xiao Chen sangat penasaran, siapakah papan besi ini? Apa sebenarnya yang terjadi hingga orang gemuk yang tak kenal takut menderita kerugian seperti itu? Jin Dabao menerima batu roh dan emas. Lalu dia berkata, "Terima kasih. Kawan gendut ini akan mengingat bantuan ini. Jangan tanya saya apa yang terjadi. Pokoknya, jangan terlalu kejam terhadap Devil Savana. Saya ditipu oleh seseorang dan tidak akan kembali lagi." Setelah si gendut mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan melompat ke kereta yang telanjang. Pakaiannya terdiri dari celana panjang compang camping dengan jubah panjang yang disampirkan di tubuhnya. Si gendut melambaikan tangannya dengan angkuh dan berkata, "Ayo pergi." Wajah mereka mengerut saat mereka menarik kereta yang rusak itu. Kemudian, mereka perlahan menghilang dari pandangan Xiao Chen. Dalam 2 hari berikutnya, perasaan tidak enak di hati Xiao Chen semakin terlihat jelas. Namun, karena pertemuan pahit si gendut itu, Xiao Chen menjadi lebih berhati-hati. Dia selalu membiarkan rasa spiritualnya meluas hingga 2000 meter di sekelilingnya. Meskipun ini akan menurunkan kecepatannya, ada baiknya untuk tetap berhati-hati. Xiao Chen tidak ingin berakhir seperti orang gemuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari ini, Xiao Chen sedang berjalan di sabana yang luas dengan indera spiritualnya terbentang. Dia menemukan tempat yang luar biasa. Di area sekitar 2000 meter itu, tidak ada suara sama sekali. Itu sangat sunyi. Biasanya, Xiao Chen akan dapat mendeteksi beberapa binatang roh dengan rasa spiritualnya. Namun, dia tidak mendeteksi satu pun di sini, dia tidak tahu kemana perginya mereka semua. Xiao Chen mengerutkan kening dan berhenti bergerak. Dia berkata dengan ragu, "Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada binatang roh sama sekali? Bahkan udaranya sepertinya berhenti mengalir." Dengan pemikiran dari Xiao Chen, sense spiritualnya berhenti bergerak dalam bentuk lingkaran cahaya. Sebaliknya, ia berkumpul dan berubah menjadi benang halus, memanjang ke depan. Setelah indera spiritual Xiao Chen diubah menjadi benang halus, dia dapat mengamati hingga 10 km jauhnya. Akhirnya, dia menemukan sesuatu. Di akhir rasa spiritual Xiao Chen, ada banjir kegelapan yang dengan cepat menuju ke arahnya. Ketika Xiao Chen melihat lebih dekat, banjir kegelapan ini terdiri dari sekelompok ksatria yang mengenakan baju besi hitam yang menunggangi kuda. Hitungan kasar menghasilkan sekitar 1000 orang.
Gabungan aura mereka membuat sense spiritual Xiao Chen merasakan tekanan yang kuat meski jaraknya jauh. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan ekspresinya berubah. Dia bergumam, Jin Dabao, apakah ini orang-orang yang membuatmu kehilangan? Saya harus mengubah arah saya. Saat Xiao Chen hendak pindah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengirimkan indera spiritualnya dan menemukan bahwa para ksatria hitam yang mengerikan ini datang dari segala arah. Saya dikelilingi, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah langit. Jika ada celah, dia bisa pergi dengan mudah. Jika tidak diketahui kapan mereka tiba tetapi ketika Xiao Chen mendongak, ada sekelompok hering angin berserk. Di masing-masing hering angin berserk ada seorang ksatria yang mengenakan baju besi hitam. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia berkata, ini benar-benar, tidak ada jalan menuju surga yang dapat dilalui seseorang, tidak ada pintu ke bumi yang dapat dimasuki. Masuk, ini berarti seseorang berada dalam kesulitan dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dong, 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 suara derap kuda terdengar. 10 kelompok ksatria hitam menerbangkan debu ke udara. Setiap kelompok ksatria hitam masing-masing memiliki 1.000 orang. Secara keseluruhan, mereka memiliki 10.000 orang. Xiao Chen memandangi massa hitam itu. Kultivasi terendah yang dia temukan dalam kelompok 10.000 orang ini adalah Martial Grandmaster. Setidaknya ada 1.000 Martial Saint. Ketika aura dari 10.000 berkumpul, bahkan udara pun berhenti bergerak. Itu membuat pernapasan terasa sulit. Ini bukan lagi skala bandit. Mungkin hanya pasukan elit negara Qin besar yang memiliki kekuatan seperti itu. Pemimpin masing-masing kelompok, totalnya 10 orang, sedang menunggang kuda hitam. Mereka mengenakan topeng yang menutupi separuh wajah mereka. Mereka menunggang kuda dan bergerak di hadapan Xiao Chen. Yang di tengah mungkin adalah pemimpin mereka semua. Dia adalah puncak Raja Bela Diri. Sekilas saja membuat Xiao Chen merasakan kengerian yang tak terbayangkan. Ketika orang itu melihat wajah tenang Xiao Chen, dia menunjukkan senyuman tipis di balik topengnya. Dia berkata, Ye Chen dari puncak King Yun Kan. Tidakkah ada yang menyuruhmu untuk tidak terlalu berlebihan pada sabana iblis ini? Serahkan 500.000 batu roh kelas rendah dan 5.000 batu roh kelas medial dan kamu boleh pergi. Kalian tidak diperbolehkan kembali ke sabana iblis, lanjut orang yang memimpin mereka. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia berpikir sangat cepat, permintaan ini terlalu berlebihan dan tidak mungkin dia menyetujuinya. Dia berkata dengan cemberut, bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Pemimpinnya tidak terlalu terkejut dengan jawaban Xiao Chen. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu telah melihat akhir Jin Dabao, kan? Jawaban awalnya sama dengan jawaban Anda. Jadi yang berlemak memang benar-benar diincar oleh kelompok ini. Kedalaman sabana iblis lebih dalam dari yang dibayangkan Xiao Chen. Tak heran ketika ketiga klan bangsawan datang untuk menyerang para bandit, mereka harus kembali dengan tangan kosong. Ketika orang itu melihat Xiao Chen tetap diam, dia berkata, kamu berbeda dari si gendut. Anda masih belum memaksakan segala sesuatunya secara ekstrim. Tidak apa-apa bagimu untuk tidak membayar batu roh. Anda hanya perlu menahan 3 serangan telapak tangan dari saya. Aku akan memberimu 100.000 batu roh kelas rendah dan 1.000 batu roh kelas medial setelah itu. Namun, seperti sebelumnya, kamu masih tidak diperbolehkan lagi masuk ke sabana iblis. Xiao Chen tidak terburu-buru menjawab. 2 syarat yang diberikan orang ini bukanlah pilihan yang baik. Pilihan pertama adalah membuat Xiao Chen kehabisan darah. Opsi terakhir tampaknya baik-baik saja. Bukan saja dia tidak perlu membayar batu roh apapun, mereka malah akan memberinya batu roh. Namun, serangan telapak tangan dari puncak Martial King tidak akan mudah untuk ditahan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Sayangnya, situasi dikuasai lawannya. Xiao Chen tidak punya banyak kartu truf yang bisa dia pilih. Jika dia tidak salah menebak, lawannya mempertimbangkan identitasnya sebagai murid paviliun Sabat Surgawi. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan. Kalau tidak, mereka tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengannya. Nasibnya akan mirip dengan Fatih Jin. Tidak mengatakan apapun. Kalau begitu, aku akan menerimanya saat kamu memilih opsi kedua, kata pria berpakaian hitam itu dengan acuh tak acuh. Saat dia selesai berbicara,
pria berpakaian hitam itu sudah turun dari kudanya dan tiba di hadapan Xiao Chen. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen, terdengar jeritan tanpa batas dan udara terbelah seperti air. Ekspresi Xiao Chen berubah serius, dia tidak punya pilihan lain. Seni memahat tubuh naga dan harimau beredar dengan cepat dan seluruh tulang di tubuhnya retak. Bayangan seekor harimau ganas muncul di belakangnya. Terdengar ledakan keras saat harimau ganas yang bergabung ke dalam lengannya terlempar ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu dengan kekuatan yang kuat. Xiao Chen tidak menahan diri dengan pukulan ini dan memiliki kekuatan 9.000 kilogram. Bang! Telapak tangan dan kepalan tangan saling bertemu dan mengeluarkan suara keras. Gelombang kejut terlihat menyebar ke segala arah, meninggalkan riak di udara. Sebuah kekuatan besar disalurkan ke tubuh Xiao Chen melalui lengannya. Xiao Chen merasakan organ dalamnya bergejolak sementara qi dan darah di tubuhnya melonjak. Dia bisa merasakan darah mengalir deras ke tenggorokannya. Ketika pria berpakaian hitam merasakan kekuatan dari tinju Xiao Chen, dia agak heran. Xiao Chen benar-benar melawan serangan telapak tangannya namun tidak didorong mundur. Mundur! Pria berpakaian hitam itu berteriak dalam hatinya. Kekuatan tersembunyi datang dari telapak tangannya dan energi mengerikan disalurkan. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah dan terlempar kembali. Hu Qi. Sebelum Xiao Chen bisa berdiri kokoh, pria berpakaian hitam itu mengirimkan serangan telapak tangannya yang kedua. Dia tidak memberi Xiao Chen waktu untuk bereaksi. Tangan kiri Xiao Chen mengambil posisi naga dan tangan kanannya mengambil posisi harimau sebelum dia menyilangkan lengannya. Harimau dan naga menyatu ke dalam tubuhnya. Ini adalah jurus ketiga dari tinju harimau naga besar, naga tersembunyi harimau berjongkok. Naga tersembunyi harimau berjongkok mampu menahan kekuatan 25.000 kilogram. Ketika pria berpakaian hitam itu membenturkan telapak tangannya ke Xiao Chen, itu seperti menabrak gunung. Terdengar suara gemuruh keras dan tanah mulai bergetar. Xiao Chen tidak ragu-ragu, dia tahu bahwa orang ini akan memainkan beberapa trik dan menggunakan kekuatan tersembunyi untuk menyerangnya. Karena itu, dia segera mundur dengan cepat. Seni memahat tubuh naga dan harimau beredar tanpa henti. Dengan menggunakan kekuatan Crouching Tiger Hidden Dragon, dia terus mengumpulkan energi. Harimau dan naga yang berputar di atasnya tampak sangat nyata. Mereka berdua menggeram dengan nada rendah terus-menerus. Pria berpakaian hitam itu memperlihatkan senyuman di balik topengnya. Dia berkata, "Lumayan, kamu sudah menerima 2 pukulan telapak tangan dariku. Ada 1 serangan telapak tangan terakhir. Jika kamu bisa menahannya, kamu boleh pergi." Xiao Chen tetap diam saat dia melihat pria berpakaian hitam itu terbang. Tiba-tiba, dia berteriak dan auman harimau dan naga datang dari dantiannya. Suaranya seperti guntur, bergema di sekitarnya tanpa henti. Akhirnya, mereka berkumpul dan berubah menjadi aura kuat yang membubung ke langit. Awan yang disambar langsung berhamburan. Raungan naga menutupi dunia, menembus langit, tanpa diduga, seni memahat tubuh naga dan harimau Xiao Chen menerobos ke kondisi puncak pada saat ini. Ia terbang ke langit dan menyebarkan awan dalam satu tarikan napas. Xiao Chen meninju, memanfaatkan energi yang disimpan oleh Crouching Tiger Hidden Dragon. Udara seolah tertusuk oleh pukulan ini. Serangkaian dentuman sonik yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti. Namun, telapak tangan ketiga dari orang berpakaian hitam jauh lebih kuat dari 2 telapak tangan sebelumnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan 70% dari kekuatannya, itu setidaknya 50%. Bang! Suara nyaring terdengar dan bergema di sabana yang luas. Itu seperti suara gemuruh yang dapat menghancurkan batu dan mengguncang cakrawala. Semua kuda di dekatnya terkejut dan ngeri mendengar suara ini. Untuk sesaat, ada berbagai macam suara yang menyatu dan pemandangannya tampak sangat kacau. Kekuatan pukulan Xiao Chen telah jauh melebihi ekspektasi pria berpakaian hitam itu. Itu berisi kekuatan 12.500 kg, menyebabkan dia mundur 3 langkah. Setiap langkah yang diambil pria berpakaian hitam itu, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Bumi di sekitarnya berguncang dan akibatnya banyak ksatria yang terjatuh dari kudanya. Xiao Chen berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Kekuatan tersembunyi yang dikirim oleh pria berpakaian hitam itu sangat menakutkan. Itu mengalir ke meridian Xiao Chen dan bergerak dengan kuat. Itu benar-benar mengganggu aliran esensnya.
Xiao Chen memuntahkan 3 suap darah ke udara dan terlempar mundur setidaknya 100 meter. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan keras dan memuntahkan seteguk darah lagi. Perbedaan antara Raja Bela Diri kelas rendah dan Raja Bela Diri puncak terlalu besar. Meskipun aku bisa mengalahkan Raja Bela Diri kelas rendah Yue Mingshan, tidak ada peluang untuk menang sama sekali saat menghadapi Raja Bela Diri puncak. Kecakapan tempurku saat ini lebih baik daripada puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Aku bahkan bisa menahan diri melawan Raja Bela Diri tingkat medial, tetapi jika aku bertemu dengan Raja Bela Diri tingkat tinggi, aku harus segera melarikan diri. Xiao Chen berpikir dalam hati. 3 serangan telapak tangan ini memberinya pemahaman yang lebih objektif tentang kekuatan puncak Raja Bela Diri. Xiao Chen mendorong dirinya dari tanah dan berdiri lagi. Dia menelan pil pengisian darah dan kemudian bertanya kepada pria berpakaian hitam, "Bolehkah saya menanyakan nama diri Anda yang terhormat?" Pria berpakaian hitam itu melemparkan kotak-kotak batu roh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dengan kekuatanmu, kamu memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Itu Chu Jun. Ini 100.000 batu roh kelas rendah dan 1.000 batu roh kelas medial. Bawa mereka dan pergi. Jangan kembali ke sabana iblis lagi." Xiao Chen perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengungkapkan senyuman tipis di wajah pucatnya. "Chu Jun kan? Saya akan mengingat 3 pukulan telapak tangan ini dan mengembalikannya kepada Anda di masa depan." Guntur bergegas mengaum, 10.000 kuda berderap. Tidak diketahui kapan, tetapi sejumlah besar awan gelap berkumpul di atas kepala semua orang. Setelah Xiao Chen berteriak, kilat menyambar di awan gelap dan pusaran air listrik besar terbentuk. Ksatria listrik yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran air. Xiao Chen menyembunyikan dirinya di antara para ksatria listrik dan menyerbu para ksatria hitam yang mengelilinginya. Bang! 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 Saat mereka lengah, kelompok ksatria listrik menerobos titik lemah dalam pengepungan. Xiao Chen tidak melanjutkan pertarungan. Setelah dia menerobos, dia membuat semua ksatria listrik meledak untuk menutupi pelariannya. Setelah itu, dia mengaktifkan Windwalk Shoes dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art hingga batasnya. Kecepatannya menembus penghalang suara saat dia dengan cepat menuju ke depan. Ksatria hitam lainnya di arah berlawanan, serta yang ada di langit, ingin mengejar Xiao Chen. Chu Jun mengangkat tangannya dan menghentikannya. Salah satu pria bertopeng di samping bertanya, "Komandan Chu, mengapa Anda tidak menghentikannya?" Chu Jun berkata dengan acuh tak acuh, "Hentikan dia." "Hentikan dia untuk apa? Untuk membunuhnya. Apakah kamu tidak takut Kamsa berilahi menyerang kita lagi? Orang jenius seperti ini seperti Murong Chong di masa lalu. Dia jelas merupakan seseorang yang sangat diperhatikan oleh Paviliun Sabat Surgawi. Jika kita membunuhnya, akan ada balasannya." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cahaya ungu berkedip dan Xiao Chen berubah menjadi bayangan ungu. Dia menggunakan esensnya tanpa menahan apapun. Dia mengaktifkan Wind Shoes dengan kekuatan penuh dan berlari selama 4 jam sebelum dia berhenti. Xiao Chen melihat sekeliling dan wajahnya yang pucat menunjukkan ekspresi agak tertekan. Ketika dia melarikan diri, dia tidak menyadari bahwa dia melarikan diri ke arah yang berlawanan dari Paviliun Sabre Surgawi. "Sudahlah, aku tidak akan memikirkan semua ini sekarang. Aku harus menyembuhkan diriku sendiri dulu. Energi orang itu terlalu ganas. Jika saya membiarkannya berada di tubuh saya terlalu lama dan mengabaikannya, pasti akan meninggalkan beberapa luka tersembunyi." Xiao Chen pergi ke daerah terpencil dan mengeluarkan batu roh kelas medial. Kemudian, dia mulai memulihkan esensnya. Xiao Bai dengan gesit melompat keluar dari Spirit Blood Jade dan berjaga di samping Xiao Chen. Itu membantunya mengusir Spirit Beast ganas yang berkeliaran. Hal ini memungkinkan Xiao Chen untuk fokus merawat dirinya sendiri dan memulihkan esensinya. Energi spiritual dalam jumlah besar di batu roh kelas medial dengan cepat mengalir ke tubuh Xiao Chen. Dia telah menggunakan terlalu banyak esens ketika dia melarikan diri dengan panik. Jika dia tidak memulihkan esensnya ke kondisi puncaknya, tidak akan mudah menggunakan esensnya untuk mengobati luka-lukanya. Oleh karena itu, untuk mengobati luka-lukanya, pertama-tama dia harus memulihkan semua esensinya. Ketika Xiao Chen pertama kali memulai, dia membutuhkan sepanjang malam untuk sepenuhnya menyerap semua energi di batu roh kelas medial. Sekarang,
dia hanya membutuhkan 4 jam untuk sepenuhnya menyerap semua energi spiritual di batu roh kelas medial. Namun, karena kali ini dia terluka, kecepatannya lebih lambat dari biasanya. 8 jam kemudian, esensi Xiao Chen akhirnya terisi kembali sepenuhnya. Kemudian dia mulai dengan hati-hati membersihkan semua kekuatan tersembunyi yang ditinggalkan pria berpakaian hitam di meridiannya. Pentingnya meridian bagi seorang kultivator tidak perlu dikatakan lagi. Xiao Chen lebih suka mengambil rute yang merepotkan dan menghabiskan lebih banyak waktu daripada terburu-buru melewatinya. Xiao Chen membutuhkan waktu 6 jam untuk membersihkan semua kekuatan tersembunyi yang ditinggalkan pria berpakaian hitam itu dalam dirinya. Ketika semuanya akhirnya beres, Xiao Chen segera merasa santai. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, langit sudah gelap. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan sepanjang malam. Kemudian dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia melepaskan ide untuk menggunakan kapal perang perak. Kapal perang perak itu terlalu jelas, sehingga identitasnya akan dengan mudah terungkap. Kembali ke kota air putih, banyak orang telah melihat Xian Chen menggunakannya. Jika dia ketahuan, itu akan menjadi masalah. Klan bangsawan tidak berhenti mencari Xiao Chen. Selama perjalanan ini, di setiap kota yang dilaluinya, ia bisa melihat potret dirinya. Xiao Chen tidak beristirahat lama dan mulai bergegas ke arah yang benar. Xiao Bai mengikuti dari belakang, dia tidak lebih lambat dari Xiao Chen. Setelah itu, Xiao Chen tidak menemui hambatan apapun di sepanjang perjalanannya. Sebuah perjalanan yang awalnya memakan waktu 5 hari menjadi 3 hari dengan bantuan Windwalk Shoes. Ketika Xiao Chen melihat garis besar pegunungan Lingyun, perasaan gelisah di hatinya menjadi lebih kuat. Sesuatu pasti telah terjadi pada seseorang yang dia sayangi. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan perasaan yang begitu kuat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kamar Song Ke di puncak Biyun, langkah kaki yang mendesak terdengar. Pintu kamar terbuka dengan keras. Song Qianhe berkata dengan mendesak, "Ayah, saya sudah menerima kabar." Ye Chen berjarak sekitar 4 jam dari paviliun Sabre Surgawi. Song Ke yang bertangan satu di tempat tidur membuka matanya. Niat membunuh yang kuat terlintas. Dia berkata, "Kirimkan pemberitahuan kepada para pembunuh Flying Snow Manor. Setelah itu, abaikan saja semuanya. Selama dia meninggal di luar paviliun Sabat Surgawi, itu bukan urusan kami." Ketika Song Ke menerima berita bahwa Yue Mingshan dibunuh oleh Xiao Chen, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan mampu membunuh Raja Bela Diri kelas rendah Yue Mingshan. Selain itu, Yue Mingshan memiliki sifat yang sangat berhati-hati. Hal ini menyebabkan Song Ke merasa terancam. Kekuatan orang ini berkembang terlalu cepat. Jika Song Ke menunggu Xiao Chen menjadi Raja Bela Diri, hidupnya akan dalam bahaya. Hal ini terutama terjadi karena dia sekarang hanya memiliki satu tangan. Oleh karena itu, sebelum Xiao Chen dewasa, dia harus membunuhnya. Kalau tidak, jika dia ingin mengambil tindakan di masa depan, itu akan menjadi semakin sulit. Sepanjang perjalanan mendaki gunung, Xiao Chen memandangi puncak pegunungan Lingyun. Tiba-tiba dia berhenti karena dia merasakan sedikit jejak membunuh Qi. Xiao Chen segera memperluas rasa spiritualnya. Dia segera menemukan bahwa 4 Raja Bela Diri bersembunyi di semak-semak di pinggir jalan. Xiao Chen sedikit mengernyit dan dia segera meletakkan tangan kanannya di gagang lunar Shadow Saber. Sebenarnya itu adalah orang-orang dari Flying Snow Manor, pikir Xiao Chen ketika dia melihat 4 orang itu bangun. Tak heran mereka berani beraksi di bawah pegunungan Lingyun. Xiao Chen langsung merasa sangat marah. Dia juga sangat cemas. Meskipun dia tahu kebenaran masalah ini, dia tidak mengira akan ada penyergapan di sini. Seseorang mengetahui pergerakannya dengan sangat baik di sekitarnya dan memiliki cukup uang untuk menyewa Martial King untuk membunuhnya. Tidak ada orang lain selain Song Ke. Brengsek, saya harus mencari kesempatan untuk membunuh orang ini. Kalau tidak, dia akan memberiku masalah yang tak ada habisnya. Xiao Chen berpikir dingin pada dirinya sendiri. Ketika 4 orang yang bersembunyi melihat Xiao Chen tiba-tiba berhenti, mereka tahu bahwa mereka telah ketahuan. Mereka tidak ragu-ragu dan menghunus pedang mereka. Cici. 4 helai pedang padat Qi menghantam semak-semak di depan mereka dan menuju Xiao Chen. Ada perbedaan kualitatif antara pedang Qi milik Raja Bela Diri dan Biksu Bela Diri. Dengan esensi Xiao Chen,
akan sulit baginya untuk memblokir serangan ini. Namun, Xiao Chen bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Tangan kanannya menghunus pedangnya dengan kecepatan kilat. Wakui berkilauan. Lampu pedang ungu menyala dan pedang Xiao Chen dengan cepat bergetar di udara. 4 cabang pohon wukui ilahi berubah menjadi pedang Qi yang lebat. Mereka terbang tanpa ragu-ragu. Sial, sial, sial. Pedang Qi dan pedang Qi berbenturan di udara tanpa henti. Mereka mengeluarkan suara logam yang meledak. Keempat pembunuh itu bergerak seperti hantu, masing-masing datang dari arah yang berbeda saat mereka dengan cepat menuju Xiao Chen. Mereka berempat sudah menjadi raja bela diri kelas rendah. Kecepatan mereka telah menembus penghalang suara dan mereka dapat menggabungkan tubuh mereka ke dalam angin, akibatnya, gerakan mereka tidak terdengar. Api sejati guntur ungu. Menembak. Nyala api yang ganas mulai menyala terus-menerus di mata kanan Xiao Chen dan dengan cepat mengembun menjadi cahaya ungu. Kemudian, itu terbentang menjadi panah ungu. Anak panah itu terbang dengan kecepatan kilat yang lebih cepat dari kecepatan suara. Itu menembus dada si pembunuh di depan Xiao Chen sebelum terbang ke kejauhan seperti meteor. Pada saat ini, akan sangat bodoh jika Xiao Chen terus menyembunyikan kartu asnya ketika dia dikelilingi oleh 4 raja bela diri kelas rendah. Bang, bang, bang. Liontin giok di dada Xiao Chen dengan cepat diaktifkan. 3 raja bela diri kelas rendah yang tersisa mengira mereka bisa memanfaatkan momen serangannya. Sayangnya, mereka terjebak dalam perangkapnya dan serangan mereka berhasil dipantulkan kembali. Kekuatan besar yang memantul dari Essence Shield membuat mereka bertiga mundur. Mereka telah menggunakan serangan dengan kekuatan penuh. Hampir semua kekuatan ini pulih kembali. Mereka lengah dan esensi mereka menjadi kacau. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Jika aku menunda ini terlalu lama, aku akan berada pada posisi yang lebih dirugikan, Xiao Chen segera berpikir dalam hati. Saya hanya punya begitu banyak kartu truf, jika mereka melihatnya, gerakan itu akan menjadi tidak berguna. Wukui mengguncang surga. Xiao Chen berteriak dan melompat ke udara. Pohon Wukui Dewa Kuno terwujud. Benda itu membawa aura gemetar yang bisa membelah bumi saat ia menekan ke arah Raja Bela Diri yang sedang mundur. Bang, bang, bang. Gerakan pembunuhan yang dipadukan dengan kondisi guntur yang kuat ini mendorong mundur Raja Bela Diri kelas rendah ini. Dia tidak punya cara untuk melawan dan pohon dewa menyebabkan dia muntah seteguk darah. Setelah terkena pukulan ini, dia terlempar lagi. Setelah menerima 2 serangan berat berturut-turut, Raja Bela Diri kelas rendah itu untuk sementara waktu kehilangan seluruh kekuatan tempurnya. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan orang ini saat dia berbalik dan menyambut 2 pembunuh di belakangnya. Cahaya ungu berkedip-kedip muncul di bawah Xiao Chen dan kuncup bunga ungu aneh muncul entah dari mana. Itu membungkusnya di dalam. Ketika kedua Raja Bela Diri menyerang kuncup bunga, tidak ada reaksi sama sekali. Ketika mereka melihat situasinya, mereka segera mundur. Bunga Wukui. Xiao Chen berteriak dari dalam kuncup bunga. Kuncup bunga ungu mulai mekar. Setelah beberapa saat, kelopaknya menari-nari di langit dan berubah menjadi bunga Wukui yang mempesona. Xiao Chen melintas di udara dan bergerak menembus bunga-bunga di langit sebelum menembus. Kecepatan Xiao Chen langsung meningkat ke puncaknya. Di bawah cahaya kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mencapai kecepatan suara 2 kali lipat. Puci. Xiao Chen, yang telah mencapai Mach 2, menembus seorang pembunuh tanpa kecelakaan apapun. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tanggapi. Wukui mendukung surga. Xiao Chen berteriak dan kelopak bunga di udara berkumpul di luka si pembunuh dan dengan cepat memasukinya. Pembunuh ini segera terlempar ke belakang sejauh 200 meter. Detik berikutnya, pohon Wukui besar tumbuh dari dada Raja Bela Diri itu, menekannya dengan kuat ke tanah. Ketika Xiao Chen bergerak, pembunuh yang tersisa tidak ragu-ragu untuk menusukkan pedangnya ke arah Xiao Chen. Xiao Chen sudah menggunakan semua kartu asnya. Selanjutnya, dia baru saja melakukan suatu gerakan. Dia tidak punya cara untuk menghindari pedang ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergerak sedikit untuk menghindari luka fatal. Darah segera muncrat dari dada Xiao Chen. Lukanya hanya berjarak 6,6 mm dari jantungnya. Jika dia sedikit lebih dekat, dia mungkin sudah mati. Xiao Chen merasakan sakit yang luar biasa tetapi meskipun begitu, dia menjadi sangat tenang pada saat yang genting ini.
Xiao Chen menahan rasa sakit yang tak terbatas dan meraih pedang itu dengan tangan kirinya. Darah mengalir dari tangan kirinya saat dia menghentikan lawannya untuk mendorongnya lebih dalam. Pada saat yang sama, Lunar Shadow Sabre di tangan kanannya menusuk ke arah dada orang itu dengan cepat. Lawan Xiao Chen tidak mengelak. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya saat dia mengubah cengkeramannya pada pedang dari genggaman satu tangan menjadi genggaman dua tangan. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan esensi yang kuat mengalir ke dalam pedang. Jika esens memasuki tubuhnya melalui pedang, itu bisa langsung menghancurkan hatinya. Pasalnya, lukanya terlalu dekat dengan jantung. Lawan ini sebenarnya memilih untuk mati bersama. Pembunuh di Flying Snow Manor terlalu ekstrim. Saat Xiao Chen hampir putus asa, angin sepoi-sepoi yang sejuk tiba-tiba bertiup di sekitarnya. Sebuah lampu menyala dan kepala si pembunuh dipenggal. Esensi yang melonjak dalam pedang segera menghilang. Orang yang kehilangan akalnya terjatuh. Xiao Chen memperhatikan orang yang membantunya membunuh dua Martial King yang terluka parah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, orang ini sebenarnya adalah seseorang yang tidak begitu cocok dengannya, Murong Chong. Bukan suatu kebetulan jika Murong Chong muncul di sini. Setelah dia mengetahui Xiao Chen telah mengambil bunga pemurnian tendon, dia mengikuti Xiao Chen dari jauh. Murong Chong memperhatikan saat Xiao Chen perlahan mencabut pedang di dadanya. Lalu, Murong Chong berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Pada tanggal 15, saya akan datang sendiri." Xiao Chen mengoleskan salep emas pada lukanya. Setelah dia dibalut, dia melihat ke arah Murong Chong di kejauhan. Matanya dipenuhi keraguan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi pada tanggal 15? Perasaan buruk yang aku alami, apakah itu ada hubungannya dengan dia? Di kaki pegunungan Lingyun, Xiao Chen segera berlari ke puncak Qingyun setelah dia memverifikasi identitasnya dengan penjaga paviliun pedang surgawi. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot menangani lukanya dengan benar. Dia hanya mengoleskan obat di atasnya dan membungkusnya dengan cara yang sederhana. Sebelum dia melakukan perjalanan jauh, dia merasakan sakit di dadanya. Namun, perasaan gelisah di hatinya semakin kuat. Xiao Chen yakin sesuatu telah terjadi pada seseorang yang dia sayangi di puncak Qingyun. Kamu Chen kembali. Lihat, Ye Chen benar-benar kembali. Para murid yang mengenali Xiao Chen berkata dengan heran ketika dia melewati puncak lainnya. Saya mendengar bahwa dia membunuh ahli terkenal, Yue Mingshan, setelah dia membunuh paus tuna hitam di Sungai Naga Hitam. Perbuatannya dipuji di seluruh provinsi Xie. Memang, terlebih lagi, dia bermain imbang dengan Mi Chengshui di kota Xie, dia tidak dirugikan sama sekali. Agar dia bisa bermain imbang dengan Mu Chengshui, namanya akan terkenal di seluruh provinsi Xie. Namun, sesuatu yang besar terjadi di puncak Qingyun, menyebabkan pertarungannya melawan Murong Chong semakin maju. Akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya dalam pertandingan hidup dan mati. Sangat disayangkan. Murong Chong sudah menjadi orang suci bela diri kelas tinggi setahun yang lalu. Dengan bakatnya, dia akan mampu membunuh Raja Bela Diri kelas rendah biasa dengan mudah. Peluang Ye Chen melawannya sangat kecil. Diskusi di sekitar memasuki telinga Xiao Chen. Hal ini menyebabkan ekspresi cemasnya berubah menjadi semakin tidak sedap dipandang. Liu Ruyue sebaiknya baik-baik saja. Xiao Chen menahan rasa sakit yang datang dari dadanya sampai dia mencapai puncak Qingyun. Tanpa berpikir panjang, dia segera menuju kamar Liu Ruyue. Puncak Qingyun sama seperti sebelumnya. Angin sejuk bertiup dan air mengalir serta tempat itu dipenuhi tanaman hijau. Hanya ada sedikit orang dan sangat sepi. Sepanjang perjalanan, dia tidak bertemu siapapun. Ketika Xiao Chen tiba di halaman Liu Ruyue, dia mengendalikan keinginannya untuk menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa bagian dalam. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengendurkan ekspresi kesakitan dan cemas di wajahnya. Dong, 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 langkah kaki datang dari halaman. Xiao Chen dengan cepat mendongak tetapi Liu Suifeng berjalan keluar dengan ekspresi cemas. Ketika Liu Suifeng mendongak, dia melihat Xiao Chen di gerbang. Dia segera mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata, "Ye Chen, kapan kamu kembali?" Xiao Chen tersenyum tipis, "Belum lama ini, saya baru saja tiba." Xiao Chen bertanya dengan nada menyelidik, "Apakah kakak Ruyue baik-baik saja?" Ketika Liu Suifeng mendengar ini,
senyumannya langsung menghilang. Ekspresinya kembali berubah menjadi cemas. Lalu, dia menghela nafas dan berkata, "Jangan masuk dulu. Mari kita bicara di samping." Kakakku gagal dalam usahanya menerobos ke Martial King. Meridiannya terputus dan dia menjadi cacat. Sepanjang jalan, Liu Suifeng dengan tenang memberitahunya sesuatu yang menurut Xiao Chen tidak dapat dipercaya. Meskipun Xiao Chen memiliki firasat bahwa sesuatu telah terjadi pada Liu Ruyue, sebelum dia mendapat kabar konkret, dia tetap berusaha menjaga pola pikir optimis. Meridian terputus dan berubah menjadi cacat, bagaimana Liu Ruyue bisa menerima hasil seperti itu? Xiao Chen dapat memahami emosi Liu Ruyue hanya dengan memikirkannya. Xiao Chen dengan cepat bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kultivasinya sudah sangat dekat dengan Martial King. Mengapa dia mencoba melakukan terobosan secara paksa? Apakah membiarkan alam mengambil jalannya sendiri? Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Bagi seorang Martial Saint yang ingin maju ke Martial King, kesulitan yang dihadapinya lebih besar daripada kemajuan apapun dalam bidang kultivasi sebelumnya. Hal ini terutama terjadi ketika mencoba menerobos sebelum usia 25 tahun. Kesulitan yang dihadapi akan beberapa kali lebih tinggi daripada seorang kultivator biasa. Semua kultivator kuat dalam sejarah memiliki satu kesamaan, mereka telah menerobos ke Martial King sebelum usia 25 tahun. Dengan kata lain, jika seseorang mampu melakukan terobosan ke Martial King sebelum usia 25 tahun, mereka dijamin setidaknya akan menjadi Martial Monarch di masa depan. Dengan bakat Liu Ruyue, dia sudah hampir menjadi Raja Bela Diri pada usia 24 tahun. Dia menjadi Raja Bela Diri sebelum usia 25 tahun sudah pasti. Jika tidak ada hal istimewa yang terjadi, tidak perlu melakukan terobosan yang kuat. Perbedaan bahaya yang dihadapi saat menerobos dengan paksa dibandingkan menunggu kondisi yang tepat bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Berada sangat dekat dengan ranah Martial King tidak berarti Anda akan berhasil menerobos secara paksa. Bahayanya pun tidak berkurang. Karena waktunya belum tepat, risiko yang ada tidak berubah. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apakah Anda ingat bahwa dia tiba-tiba memasuki budidaya tertutup setelah dia keluar dari sub ruang? Xiao Chen mengangguk dan berkata, tentu saja saya ingat. Dia sedang bersiap untuk membuat terobosan pada saat itu. Liu Suifeng mengangguk, tidak lama setelah kami pergi, Murong Chong mengajukan permohonan untuk pertarungan perebutan pemimpin puncak dengan majelis tetua. Kakakku mungkin sudah menerima pemberitahuan sebelumnya. Sepertinya dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Murong Chong sehingga dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mencoba menerobos secara paksa ke Martial King. Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Pada tanggal 15, saya akan datang secara pribadi. Xiao Chen teringat kata-kata Murong Chong dan berkata, apa itu pertarungan-pertarungan pemimpin puncak? Tolong jelaskan kepada saya secara detail. Liu Suifeng menjelaskan bahwa pertarungan-pertarungan pemimpin puncak adalah hak dari 10 peringkat teratas dalam daftar awan angin. Dalam masa hidup mereka, mereka memiliki kesempatan untuk menantang Master Puncak untuk bertarung. Jika mereka menang, mereka akan menjadi pemimpin puncak yang baru di puncak itu. Sebelum pertarungan puncak Master, kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian hidup dan mati. Saat mereka bersaing untuk posisi Peak Master, mustahil bagi mereka untuk menahan diri. Oleh karena itu, setelah pertarungan dimulai, hidup dan mati akan tergantung pada surga. Aturan seperti itu telah ada di Paviliun Sabat Surgawi sejak didirikan. Dalam sejarahnya, hanya ada 10 orang yang pernah berhasil.